Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, seperti biasa kita awali dari Timnas Indonesia ya. Ini ada beberapa berita yang kurang sedap nih dari Timnas Indonesia nih. Yang pertama, pemain Timnas yakni Dimas Derajat kehilangan tasnya saat latihan hari kedua di lapangan A Senayan. Awalnya dikira tasnya Sananta yang hilang ya, tapi ternyata tasnya Sananta dibawa Dimas Derajat dan tasnya Dimas Derajat lah yang hilang. Isinya ya hampir semua itu peralatan ya, seperti handphone dan beberapa peralatan olahraga yang dimiliki Dimas Derajatnya. Ini tim ofisial sudah coba mencari kesana kesini tapi nggak ditemukan juga. Memang si latihan ini tuh terbuka untuk umum dan tanpa pengawalan yang ketat sehingga para penonton bisa masuk. Cuma yang jadi pertanyaan, apa nggak ada gitu official Timnas yang berjaga ngejagain para barang-barang para pemain Timnas? Kan biasanya kan ada tuh satu atau dua orang yang bertugas ngejagain properti. Dimas Derajat sendiri tampak nggak pakai baju saat naik bus sebab semua baju ada di dalam tas, sementara jersey yang dipakai latihan itu udah diambil tim ofisial ya. Dan Dimas kabarnya terpaksa dipinjemin baju nih sama Sananta. Hingga saat ini kami belum dapat info apakah tas milik Dimas Derajat ini ketemu atau enggak. Ada ini kok maling nggak tahu diri amat ya. Ini pemain Timnas loh, pahlawan negara loh. Kalau lu mau jadi bangsat ya lihat-lihat tempat lah. Udahnya jadi sampah dan penyakit masyarakat, ngerugiin pahlawan bangsa juga. Fix ini mah bangsat kuadrat ini maling nih. Hingga saat ini belum ada informasi atau keterangan apapun dari pihak PSSI. Meskipun nantinya ya pasti diganti juga sama Erick Thohir. Tapi kan ini pembelajaran bagi PSSI. Jika kemarin udah bener nih Sintayong minta latihan timnas ini dikawal, tapi kok diabaikan ya sama PSSI. Yang kedua, latihan timnas hari kedua kemarin terganggu oleh kampanye pilkada. Mulai dari keberangkatan pun terlihat macet oleh konvoi kendaraan-kendaraan para peserta kampanye. Sampai-sampai para staf pelatih dan pemain timnas harus jalan kaki loh ke tempat latihan. Para peserta kampanye pun geber-geber kendaraan membuat suara bising yang mengganggu latihan timnas. Ada ini politik bikin susah aja. Udahnya cuma nyenangin sebagian orang, malah nyusahin kebanggaan seluruh rakyat. Ada politik. Yang ketiga, polemik antara Elkan Bagot dengan Sintayong semakin panas. Elkan Bagot terpantau sudah unfollow akun Sintayong ya. Begitupun sebaliknya, Sintayong pun sudah nggak mengikuti lagi nih akun Elkan Bagot. Apakah Elkan akan di blacklist dari PSSI? Tapi kalaupun Elkan ini keluar dari timnas yang nggak mungkin bisa masuk ke negara manapun sebab udah main di timnas senior sebuah negara. Semoga saja ada jalan keluarnya ya. Yang keempat, Hamdan Hamedan, Fardi Bahdim, dan Hassani Abdul Ghani dari diaspora ini menerima lamaran baru yang cukup banyak nih dari sejumlah pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Salah satunya adalah gelandang klub Aalborg BK di Liga Denmark, Milian Jimenez. Milian saat ini berusia 21 tahun yang kabarnya siap membela timnas Indonesia. William sendiri lahir di Belanda ya, tapi memiliki darah keturunan dari sang kakek asal Madiun. Milian ini bisa memilih 3 negara, yakni Indonesia, Belanda, dan Kolombia sebab memiliki keturunan dari 3 negara ini. Makin banyak ya pemain-pemain yang tadinya kok hilang gitu atau bersembunyi, kok ini tiba-tiba pada muncul ya. Kemarin-kemarin kemana aja? Kenapa baru sekarang baru mau masuk ke timnas? Padahal kan sekarang itu yang dicari Sintayong dan Erick Thohir itu khusus pemain grade A loh. Yang kelima, Erick Thohir ternyata ngamuk-ngamuk usai timnas U20 dikalahkan Thailand U20. Menurut Erick Thohir, timnas itu harus menang lawan tim ASEAN ya. Nggak masalah kalau timnas ini kalah lawan tim Eropa atau Asia. Tapi untuk urusan lawan tim ASEAN, ini poinnya wajib menang. Erick Thohir nampak nggak terima timnas U20 dikalahkan Thailand sebab wajar jika Indonesia kalah dari negara ASEAN, hujatan dan nyinyiran pasti akan kencang ditujukan pada PSSI dan para pemain timnas. Kita tahulah negara ASEAN ini lagi sinis banget sama Indonesia nih saat ini ya. Indonesia di negara-negara ASEAN ini dianggapnya tim yang nggak tahu diri, ingin melewati tim-tim yang udah di atas. Dan bilangnya levelnya bukan ASEAN lagi tapi sudah Asia atau internasional. Makanya tim-tim seperti Thailand dan Vietnam ini sangat benci dan nyinyir loh sama Indonesia. Nah, di sini kita harusnya udah paham nih, udah bener dong program Erick Thohir dengan mengumpulkan atau mengambil para pemain diaspora atau pemain keturunan. Sebab terbukti ya,
Dengan para pemain lokal murni, kita ini akan sulit dan jauh dari harapan. Jangankan untuk melewati Asia atau Eropa atau dunia, bahkan melewati ASEAN pun kita ini sangat sulit. Terbukti banget nih, kita tanpa pemain diaspora itu jangankan untuk terbang ke Asia atau Eropa. Lihat, lawan Thailand dan Filipina ataupun Malaysia dan tim-tim ASEAN lain aja, kita ini akan sulit menang. Kenapa demikian? Karena udah terlalu lama didoktrin di otaknya para pemain lokal kita itu yang ada kalau ketemu Thailand, kalau ketemu Vietnam dan Malaysia itu udah ngeper duluan, udah jiper duluan, udah takut duluan. Akhirnya apa? Mainnya pun gak bener dan akhirnya kalah. Sama yang dialami pemain timnas U20 kemarin saat menghadapi Thailand U20, karena itu diwariskan, ketakutan itu diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kalau Thailand itu kuat, kalau Malaysia itu kuat, kalau Vietnam itu kuat. Akhirnya apa? Ketika ketemu tim-tim ini, para pemain lokal kita jadi grogi, akhirnya sulit buat menang. Buktinya saat Erick Thohir merubah semuanya dengan memakai para pemain diaspora yang isi pikirannya ini nggak pernah didoktrin oleh kekuatan Thailand, kekuatan Vietnam, kekuatan Malaysia, apa semuanya bisa kita lewati loh. Vietnam 2 kali kita bantai, Thailand pun kita bantai. Ini menunjukkan, jadi intinya bukan siapa lawannya sih, tapi apa yang ada di pola pikiran pemain kita. Jika dalam pikiran pemain Thailand, Vietnam, Malaysia itu tim yang berat, ya akan kalah terus. Tapi jika dalam pikiran pemain kita itu Thailand, Vietnam, dan Malaysia itu tim yang lemah, ya gampang dikalahkan. Nah sekarang udah paham dong para lokal kampret yang selalu ngebanggain pemain lokal dan nyinyirin pemain diaspora. Buktinya apa? Kalau kalian membanggakan pemain lokal, kenapa nyampe sekarang susah banget ngalahin Vietnam, Malaysia, dan Thailand? Kalian udah imbang aja udah senangnya minta ampun. Sekarang kita dengan pemain diaspora bisa mengalahkan Vietnam loh. Paham sekarang kalian? Makanya sok-soknya nyinyiran lagi lah, kalian hebatnya apa sih? Lanjut ya, ini banyak banget yang tanya, Bang, kenapa VAR di Liga 1 kok hasilnya nggak diumumkan ke publik kayak yang di pramusim kemarin? Oke, kan di Piala Presiden kemarin tuh ada wasit Sancilawita yang mengumumkan hasil pemeriksaan VAR ini ke publik dengan pakai pengeras suara. Kenapa di Liga nggak ada ya? Kalau kami tanyakan ke PSSI atau LLIBC, jawabannya belibet. Kebanyakan alasan. Bilangnya SDM wasitnya ini belum cukup nyampe ke situ katanya. Terus juga alatnya belum memadai. Terus juga ada keterlibatan lain inilah itulah katanya. Banyak banget alasannya kalau kami tanyain ke LIB dan PSSI. Jadi menurut LIB dan PSSI, para wasit yang bertugas di Liga Indonesia itu SDM-nya masih kurang. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Lawang buktinya aja, buku Law of the Game FIFA aja mereka nggak paham kok. Sebab kebanyakan buku Law of the Game FIFA itu ditulisnya dalam bahasa Inggris. Tapi tetap aja itu kan sebuah alasan buat kami. Kenapa? Zaman tuh udah canggih loh ya. Kalau masalah buku Law of the Game FIFA yang bahasanya Inggris kan bisa diterjemahkan dengan berbagai peralatan seperti AI dan lain-lain. Yang anggap ya memang dasarnya aja para wasitnya yang yang cuma bisa new fluid doang. Alasan yang kedua menurut LIB dan PSSI, karena memang dalam regulasi Liga 1 musim ini nggak ada aturannya seorang wasit diwajibkan mengumumkan hasil cek VAR ini ke publik. Nah, kalau kemarin di Piala Presiden itu cuma sebagai uji coba aja, itu katanya ya. Ya kami paham sih kalau itu. Kemarin di Piala Presiden itu memang uji coba ya, karena memang itu perintah dari Erick Thohir dan juga Presiden. Tapi ternyata setelah diuji coba di Piala Presiden kemarin itu banyak banget mafia yang emosi kan. Kami tahu lah, sebab kalau wasit mengumumkan hasil VAR ke publik, itu kan hasil VAR gak bisa disabotase dong. Paham dong maksudnya? Ya masa sih kalau begitu nggak paham-paham juga. Di Indonesia itu segala sesuatu yang berbau inovatif ini akan sulit berkembang. Karena apa? Jika ada yang namanya inovatif pasti akan mencekek yang namanya mafia bola. Lihat sekarang ada VAR aja udah kecekek kok, apalagi hasil VAR itu bisa diumumkan. Ya tambah bangkrut lah mereka. Ujung-ujungnya ya tetap balik lagi ke duit dan settingan juga sih.
Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Yang minta kemarin nanyain gimana kondisi David da Silva. Tuh, lihat sendiri aja ya. DDS itu udah mau motoran tuh. Bahkan menurut Boyan Hodak, DDS ini emang tekuna naon. Paling Senin ini juga udah balik buat latihan lagi dan sembuh total. Kemarin lawan Arema nggak dimainkan itu karena memang buat jaga-jaga aja. Takutnya kondisinya nanti buat tambah parah. Padahal sebenarnya kan memang cederanya nggak terlalu parah sih. DDS itu cederanya nggak parah-parah amat. Cuma ada sedikit masalah lain. Kenapa DDS ini kemarin nggak atau agak diparkirkan. Tapi kami nggak bisa ceritain ya masalahnya apa. Yang pasti bukan ke pelatih atau pemain lu ya masalah DDS ini. Jadi silahkan tebak sendiri aja DDS ini ada masalah sama siapa ya. Intinya kalau soal cedera mah kami udah bilang DDS ini tekuna naon. Cuma lagi ada masalah dikit aja katanya. Lalu buat yang masih nggak percaya saat kami bilang Ciro ini nggak mungkin dinaturalisasi sebab udah pernah ngebela timnas Brazil U20. Sementara PSSI dan Sintayong pun nggak ada niat buat menaturalisasi Ciro dan juga ada peraturan baru soal naturalisasi yang membuat Ciro ini nggak bisa dinaturalisasi. Lalu Ciro pun kabarnya nggak ada niat juga buat dinaturalisasi. Kalau nggak percaya dengerin sendiri aja nih apa yang dibilang Ciro Alves. This is not depending with me. I'm very happy this country. I'm loving me and my family love so much this stay here. This is you ask for me. See all the best for you, Brazil, Indonesia. I'm speaking you is Indonesia for me. Of course, I'm very happy here. This is dream, but it's not depending of me. Jadi udah paham ya sekarang, pintar-pintarlah mencerna berita. Kalau ada berita yang aneh-aneh tapi belum pasti, ya nggak usah dipercaya dulu. Biasalah namanya juga orang cari viewers, yang aneh-aneh lah yang dibikin. Bilangnya DDS ini dioperasi lah, DDS ini cedera parah lah, tim dokter Persib kecolongan lah, bla 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 bla. Padahal mah DDS tekuna naon. Lalu juga banyak banget yang bikin judul Ciro dinaturalisasi, PSSI setuju Ciro dinaturalisasi, Ciro inilah, Ciro itulah, bla 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 bla. Padahal ya itulah, Cironya sendiri aja nggak mikirin tuh mau dinaturalisasi. Bener kan apa yang kami bilang? Paham dong sekarang? Dari PSIS Semarang, PSIS akhirnya mengkonfirmasi teguran kami soal kenapa Evandro Brandao ini nggak juga dimainkan. Usut punya usut, ternyata Evandro ini malah ikutan cedera juga. Dia cedera betis yang mengharuskan Evandro ini menepi selama 1 bulan. Lah ini aneh loh, kenapa ya? Tiap striker yang masuk ke PSIS kok di awal-awal musim pasti cedera mulu ya? Fortes dari Arema ke PSIS tiba-tiba cedera. Abdallah Sudi baru main sekali udah harus masuk meja operasi. Nah sekarang Evandro Brandao pun juga kayak gitu. Untuk Abdallah Sudi sendiri, ini katanya sih udah dioperasi dan katanya justru penyembuhannya lebih cepat. Cuma butuh 3 bulan aja cuy. Dan di bulan Desember ini bisa didaftarkan lagi di putaran kedua untuk PSIS. Inilah perbedaan medis di luar dengan perbedaan medis di Indonesia. Abdallah Sudi patah kayak gitu aja cuma 3 bulan dan katanya harus bisa sembuh. Ini kok Febri Haryadi bisa setahun ya? Nah, apa coba bedanya dokter di luar negeri dengan dokter di Indonesia? Padahal katanya orang Indonesia ini sakti-sakti loh. Ada dukun beranak, dukun patah tulang, dukun santet dan lain-lain. Kenapa kok cedera ACL aja itu sampai setahun? Kan kalau kata orang zaman dulu, cedera ACL itu apa ya? Cedera patah tulang. Kalau kata orang Sunda, patah mungkin ya. Ini diurut oke cager lah, ini harus operasi, terapi dan lain-lain. Aduh, ini mah ujungnya duit, bener nggak? Dari Persebaya kabarnya sudah mendatangkan atau mendapatkan 1 striker nih. Nah, tapi pihak Persebaya belum memberitahu siapa sosok tersebut. Tapi yang kami tahu, striker ini tuh bertubuh tinggi besar loh ya. Siapa ya dia? Kalau dia pemain asing berarti udah nggak bisa didaftarkan di putaran pertama. Tapi kalau lokal masih bisa ya. Nah kira-kira siapa menurut kalian? Nih penampakannya kayak gini nih. Apakah dia Herman Zumafo? Kalau Herman Zumafo saat ini tercatat sebagai pemain Persela Lamongan sih. Tapi emang sih
Baru-baru ini Papa Anjay ini terpantau memfollow akun Instagramnya Persebaya nih. Apakah berarti sementara nih Papa Anjay ini gabung ke Persebaya dulu gitu? Siapa ya menurut kalian? Coba deh kalian tebak, ini tuh siapa menurut kalian?